Ia berbaring di balik kaca, bundar dan rapuh. Sebuah gerbang menuju masa lalu yang terkunci rapat. Disk Phaistos, sepotong tanah liat bakar berusia ribuan tahun, memancarkan aura misteri yang tak lekang dimakan zaman. Di permukaannya, 241 simbol unik berjejer rapi dalam spiral yang sempurna, dicetak dengan stempel individu, sebuah teknologi cetak pertama di dunia. Namun, bahasanya tetap bisu, tak terpecahkan. Dari jantung peradaban Minoa yang agung, artefak ini adalah jeritan senyap dari kebudayaan yang menghilang. Setiap gambar kecil, seorang pria bermahkota bulu, perisai, ikan, dan burung terasa menyimpan rahasia, bukan sekadar hiasan atau tanda dagang belaka. Para ahli telah berpuluh tahun mencoba merangkainya, mencari pola, namun jawabannya tetap menggantung, sebuah teka-teki abadi. Apakah ini hanya tulisan kuno yang terlupakan, syair, atau catatan administratif belaka? Atau mungkinkah di balik deretan simbol yang sunyi itu tersembunyi pesan yang jauh lebih penting? Sebuah ramalan yang ditinggalkan oleh para pendahulu, bisikan tentang bencana yang akan datang, sebuah peringatan yang menunggu untuk diungkap, yang akan mengubah cara kita memandang sejarah dan mungkin masa depan itu sendiri. Intrik itu begitu pekat, begitu memikat. Sejak ditemukan di Istana Minoan Phaistos pada tahun 1908 oleh Luigi Pernier, diskus tanah liat itu telah menjadi anomali yang tak tertandingi. Bukan diukir, bukan pula digurat seperti prasasti sezamannya, setiap simbolnya tercetak rapi, seolah diciptakan oleh stempel individu, sebuah teknik yang ribuan tahun mendahului penemuan mesin cetak modern. Keunikan cara penciptaannya inilah yang membuat para filolog dan arkeolog terpaku, sekaligus putus asa. Linear A dan linear B, hieroglif Mesir, bahkan aksara paku Mesopotamia, semua memiliki kerabat, petunjuk silang, atau setidaknya naskah paralel yang membantu upaya penerjemahan. Namun disk Phaistos berdiri sendiri, seperti anak yatim piatu linguistik yang tak punya kerabat. Selama lebih dari 1 abad, otak-otak paling brilian di dunia telah mengerahkan diri, menelusuri setiap putaran spiral, mencari kunci dalam pola yang tak kunjung terungkap. Apakah itu abjad, suku kata, atau ideogram? Tidak ada konsensus yang bertahan lama. Setiap teori runtuh di bawah beban keanehan disk itu sendiri. 241 simbol, 2 sisi, sebuah cerita yang entah bagaimana begitu rumit dalam kesederhanaannya dan tetap bisu menolak untuk menyerahkan rahasianya. Misteri yang tertunda ini, sebuah jeritan dari masa lalu yang tak pernah sampai, menguji batas kesabaran intelektual, menyisakan kekosongan dalam pemahaman kita tentang salah satu peradaban terbesar yang pernah ada. Berabad-abad kemudian, disk itu memprovokasi hiruk-pikuk interpretasi, menciptakan labirin teori yang tak berujung. Beberapa melihatnya sebagai permainan papan yang rumit, alur spiralnya mencerminkan perlombaan mitologis. Namun simbol-simbol unik dan repetisinya terasa terlalu signifikan untuk sekedar hiburan. Yang lain bersikeras itu adalah kalender, sebuah peta langit yang melacak musim atau fase bulan. Namun ritme yang tampak acak, pola yang tidak sesuai dengan siklus astronomi manapun yang dikenal menggugurkan gagasan tersebut. Teori lain menyebutnya teks ritual, doa yang dipahat untuk dewa-dewa, atau mantra pelindung yang terukir dari peradaban yang hilang. Ini terdengar romantis, tetapi tanpa teks pembanding, tanpa batu Rosetta yang mengaitkan kepercayaannya dengan yang diketahui, tidak ada cara untuk memverifikasi. Bagaimana membuktikan sebuah doa jika Anda tidak tahu bahasanya? Dan yang paling sederhana dan mungkin paling membuat frustrasi, bahwa itu adalah bentuk tulisan biasa, sebuah daftar, surat, atau catatan sejarah. Namun, jika demikian, mengapa hanya ada satu? Di mana contoh lain dari aksara yang begitu unik ini yang dicetak dengan teknologi yang begitu maju untuk masanya? Setiap hipotesis, secerdas apapun, selalu menemukan tembok. Setiap jalan buntu memperkuat rasa frustrasi yang mendalam, meninggalkan para peneliti berdiri di ambang jurang pengetahuan, memandang ke dalam kekosongan yang membisukan.
Namun, di tengah kegelapan keraguan yang pekat, sebuah bisikan mulai merambat di antara komunitas cendekiawan. Sebuah ide yang begitu radikal hingga nyaris terasa menista. Bagaimana jika seluruh pendekatan mereka selama ini keliru? Bagaimana jika disk Paistos bukan sekedar teks yang menunggu untuk diurai aksaranya, melainkan sebuah pesan, sebuah arsitektur pengetahuan yang dirancang dengan kompleksitas berlapis-lapis, bukan untuk dibaca, melainkan untuk dipahami melalui mekanisme yang berbeda? Gagasan itu seperti angin segar, menyingkap jaring laba-laba hipotesis lama yang menyesakkan. Apakah peradaban Minoan yang misterius itu tidak meninggalkan catatan sejarah dalam bentuk narasi, melainkan dalam bentuk instruksi? Sebuah peta bintang yang tersembunyi, navigasi kuno yang melacak pergerakan surgawi, atau mungkin bahkan pola migrasi kuno? Ataukah itu sebuah model kosmos mereka, sebuah mandala filosofis yang mengukir prinsip-prinsip alam semesta ke dalam pola spiralnya yang membingungkan? Ini bukan lagi soal menguraikan bahasa yang mati, melainkan memecahkan teka-teki universal. Perspektif baru ini membangkitkan harapan yang menggigit, janji akan pemahaman yang lebih dalam tentang salah satu peradaban paling maju di masanya. Namun di saat yang sama, timbul kecemasan yang mendalam. Jika memang demikian, apa yang ingin disampaikan oleh pesan sepenting itu? Dan mengapa mereka menyembunyikannya begitu dalam hanya untuk diungkap di ambang potensi bencana yang sama? Di tengah bisikan-bisikan radikal itu, tim peneliti membenamkan diri dalam analisis baru. Mereka menyingkirkan kamus, menggantikannya dengan teleskop imajiner dan alat pengukur seismik digital. Pada layar proyeksi raksasa, citra beresolusi tinggi dari disk Paistos diperbesar. Setiap guratan dan simbol dipetakan dengan presisi nan mengerikan. Hingga suatu malam, seorang ahli astrofisika muda dengan napas tertahan menunjuk pada serangkaian pola spiral. Pola itu, yang selama ini dianggap murni dekoratif, kini menampilkan konfigurasi bintang di rasi Lira, persis seperti yang terlihat di langit Minoa kuno. Ini bukan kebetulan, bisiknya, ketika sistem komputer mereka melapisinya dengan peta bintang purba. Saat keheranan masih mencengkram, seorang geolog veteran mengamati goresan melingkar lain yang selama ini dicap sebagai cacat artefak. Namun di matanya, goresan itu menjelma menjadi kurva aktivitas seismik, mereplikasi pola pergeseran lempeng tektonik yang telah menghancurkan sebagian besar Aegean. Sebuah peta bintang atau kalender bencana. Suara napas tertahan memenuhi ruangan. Gelombang kecemasan mulai menyapu, dingin dan tajam. Mereka tidak lagi mencari bahasa yang hilang, melainkan sebuah peringatan universal yang terukir dalam kosmos dan gempa bumi. Sebuah pesan yang mungkin telah menunggu ribuan tahun untuk didengarkan, tepat saat dunia kembali diambang kehancuran yang sama. Ruangan itu adalah makam keheningan, hanya terganggu oleh dengungan mesin-mesin dan napas tertahan para peneliti. Mereka menatap layar, di mana pola bintang Lira dan kurva seismik tumpang tindih dengan sempurna di atas disk Paistos yang misterius. Mereka bukan sekedar simbol, mereka adalah instruksi, sebuah koordinat, sebuah kronologi. Pertanyaan yang menghancurkan muncul di benak mereka. Apakah ini peta jalan menuju asal-usul sejati mereka? Jejak peradaban yang jauh lebih tua, mungkin alien, yang mengukir kisah kedatangan mereka di bumi? Atau sebaliknya, mungkinkah ini adalah jam kosmik, sebuah kalender malapetaka yang berulang, memperingatkan setiap generasi tentang kehancuran yang tak terhindarkan? Ketegangan terasa bagai udara yang dipompa keluar dari paru-paru. Jika yang pertama benar, identitas manusia akan tercerabut. Seluruh sejarah yang mereka pelajari hanyalah tabir penipu. Jika yang kedua, maka seluruh peradaban berada dalam lingkaran takdir yang mengerikan, berulang kali jatuh ke jurang yang sama, dan disk Paistos adalah pengingat siklus yang tak terpecahkan. Keberadaan mereka, masa lalu dan masa depan, kini menggantung pada sebuah kepingan tanah liat kuno, siap meruntuhkan setiap pondasi yang pernah mereka kenal tentang diri mereka sendiri dan alam semesta. Keputusan untuk membocorkan implikasi penemuan disk Paistos bukanlah pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab yang membebankan bahu para peneliti. Mereka tahu, dunia tidak akan pernah sama.
Ketika pesan kuno itu tentang siklus bencana kosmik yang terhubung dengan rasi bintang Lyra dan aktivitas seismik bumi akhirnya disampaikan, gelombang kejutnya terasa hingga ke relung terdalam peradaban. Mula-mula ada penolakan, ejekan, dan kebingungan. Namun, bukti-bukti yang disajikan begitu kuat, tumpang tindih dengan data astronomi modern dan rekaman geologis yang tak terbantahkan. Ketakutan itu menjalar perlahan, menggerogoti logika. Pasar saham global anjlok, doa-doa histeris bergema dari kuil-kuil, dan debat sengit meletus di forum-forum ilmiah. Apakah ini akhir dunia, seperti yang diramalkan banyak agama, tetapi dari perspektif ilmiah yang dingin? Atau mungkinkah ini adalah panggilan untuk bangkit, sebuah undangan untuk mempersiapkan diri secara kolektif, untuk kali pertama dalam sejarah modern menghadapi ancaman yang melampaui batas negara dan keyakinan? Dunia kini terpecah antara kepanikan massal yang mengancam disintegrasi atau kesadaran mendalam yang menyatukan setiap jiwa di bawah ancaman takdir yang sama. Gelombang kejut dari pesan itu kini telah menenangkan badai awal, menyisakan riak-riak kesadaran yang perlahan mengikis setiap keraguan. Bukan lagi tentang jika, melainkan tentang kapan. Disk Phaistos dengan ukiran spiralnya yang misterius tidak hanya menyimpan sejarah kuno, ia adalah cermin yang memantulkan bayangan masa depan yang mengerikan sekaligus menawarkan secercah harapan. Di tengah kekacauan, muncullah bisikan-bisikan tentang persatuan yang belum pernah terbayangkan, sebuah panggilan untuk mengesampingkan perbedaan dan menatap langit dengan mata yang sama. Ilmuwan, pemimpin agama, dan warga biasa kini menemukan diri mereka di persimpangan jalan, diminta untuk memahami bukan hanya ramalan itu sendiri, melainkan juga peran mereka di dalamnya. Bumi berdenyut di bawah kaki mereka, Lyra bersinar dingin di kejauhan, dan waktu terus berjalan, tidak menunggu. Pesan dari ribuan tahun lalu telah mendarat di ambang pintu peradaban modern, sebuah warisan yang membebankan, namun juga sebuah peta jalan. Namun, apakah kita benar-benar siap menerima kebenaran yang terkandung dalam disk Phaistos? Apakah rahasianya akan selamanya tersembunyi, terlupakan di antara debu sejarah, atau justru akan terungkap tepat pada waktunya saat umat manusia paling membutuhkannya? Momen kebenaran yang menanti menuntut kita untuk tidak hanya bertanya, tetapi juga bertindak.